Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Kurniawan dengan nomor pokok mahasiswa 2013010069. Di sini saya akan melakukan praktikum ilmu tanah, yaitu mengenai tekstur, struktur, konsistensi, dan spasitas tanah. Bahan-bahannya yaitu ada tanah, air, dan juga alatnya ada botol semprot dan sendok, skop. Baik, kita masuk yang pertama. Ambil untuk penerapan tekstur tanah, ambil 1 sendok makan tanah, kemudian letakkan di atas telapak tangan, kemudian tetesi air sedikit demi sedikit, kemudian aduk dan digosokkan dengan tangan menggunakan jari telunjuk. Diaduk, kemudian dirasakan, diaduk sampai kemudian dirasakan. Ini rasanya agak kasar, licin. Kemudian catat hasilnya. Tanda kasar artinya tanah tersebut mengandung pasir. Jika licin, tanah tersebut mengandung liat. Catat hasilnya. Kita masuk ke tahap berikutnya, percobaan kedua. Ambil lagi 1 sendok tanah, kemudian letakkan di atas telapak tangan. Kemudian diteteskan lagi air. Kemudian dipindahkan ke dipijat-pijat dengan jari telunjuk dan ibu jari. Pijat-pijat. Rasakan lekat. Rasakan apakah ibu jari dan telunjuk lekat atau mudah lepas. Ini lekat di kedua jari, artinya masih mengandung liat, banyak mengandung partikel liatnya. Catat hasilnya. Kita masuk ke percobaan ketiga. Ambil lagi 1 sendok, taruh di telapak tangan, teteskan kembali air. Usahakan jangan terlalu basah agar dia mudah dibentuk. Oke, sekarang dapatkah tanah ini digulung atau tidak? Ya, kita gulung seperti ini. Kita gulung sampai ketebalannya itu setengah senti, kira-kira diameter ya setengah senti, dan panjangnya 5 senti. Oke, perhatikan apakah tanah itu dapat digulung atau tidak, dan apabila dibengkokkan patah atau tidak. Oke, belum, kita masih kita gulung-gulung. Oke, seperti ini. Ini kurang lebih seperti ini. Kita bengkokkan, patah atau tidak. Oh, ternyata ada bagian yang patah. Patahnya tidak terlalu patah. Berarti tanah yang bisa digulung menunjukkan partikel liatnya banyak. Kemudian tanah yang mudah patah, ini mungkin pengaruh partikel pasir ya. Catat hasilnya. Oke, selanjutnya adalah penetapan struktur tanah. Menentukan bentuk, ukuran, dan kematangan struktur tanah. Ambil segumpal tanah. Kita langsung pakai tangan aja. Segumpal tanah. Kemudian pecahkan dengan jari. Oke. Dengan jari telunjuk
terjadi agregat atau gumpalan agregat. Pelajari sifat masing-masing tipe struktur dan catat mengenai bentuk tipe, ukuran, tipe, dan kemantapan struktur dengan melalui tabel. Oke, jelaskan dan identifikasi. Oke, baik, silakan kita lakukan, kita tekan. Ya, ini hasilnya seperti ini kurang lebih. Ini mungkin tipenya termasuk granular karena dia ada masih terlihat butir-butiran kecil. Catat hasilnya. Mengenai tipenya, melalui kelas strukturnya dia termasuk sedang ya, tidak terlalu halus dan tidak terlalu kasar. Boleh diperhatikan. Oke, hancur. Lihat, masih terdapat dilihat bentuknya granular. Tipenya sedang, tidak halus dan tidak kasar. Selanjutnya kita masuk ke konsistensi pada tanah, yaitu yang pertama konsistensi kering. Oke, ini dia. Ini ya. Baik. Kemudian diremas atau menekan dengan telapak tangan. Bagaimana rasanya untuk memecahkan agregat tersebut? Oke, diremas, ditekan. Masih mudah dibentuk. Kemudian rasakan bagaimana untuk memecahkan agregat tersebut. Lihat bentuknya seperti ini. Kita lanjut ke konsistensi lembab. Ini karena kondisi tanahnya sudah kering, boleh kita tambahkan air sedikit supaya dia lembab. Oke, ini kita tambahkan air. Kemudian pijat atau remas tanah dengan telapak tangan. Bagaimana rasakan untuk memecahkan agregat tersebut? Ini agak susah ya karena dilembab untuk memecahkannya, dia masih menyatu karena pengaruh partikel liatnya. Kita masuk ke tahap berikutnya, ambil lagi untuk konsistensi tanah basah. Oke, ini kita basahi dengan air. Oke, kemudian pijat dengan ibu jari dan telunjuk. Rasakan bagaimana kelekatan menempel dan melepas ibu jari telunjuk. Ya, ini tanahnya basah ya. Kita remas, kita pijat. Ini kalau ini lihat lengket dia. Pengaruh partikel liatnya. Lengket. Oke, baik, kita masuk ke proses selanjutnya yaitu plastisitas. Ambil tanah yang basah. Ini tidak ada tanah yang basah ya, jadi kita tambahkan air 1 sendok. Oke, karena belum terbasah tambah lagi. Baik, kemudian digulung pita sepanjang dengan diameter 0,5 dan panjang 5 cm. Kemudian apa bisa dipatahkan atau tidak? Lihat tabel, kemudian lihat hasilnya dan cocokkan dengan tabel. Baik, ini akan kita gulung, kita bentuk dengan pita. Kita bentuk pita, patah atau tidak. Kemudian oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian kita jumpahkan antara ujungnya, patah atau tidak. Oh, ternyata patah.
ternyata patah, hasilnya adalah patah. Ini adalah yang dinamakan dengan falsitas tanah. Baik, demikian yang dapat saya praktekkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.